Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nas Haryati Stianingsih, MPD, Ibu Maina Febriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah apresiasi prosa. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Ahmad Alim Takir selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pembahasan kali ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai teori struktural yang dikemukakan oleh Robert Stanton. Robert Stanton membagi struktur karya sastra menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, sarana kesastraan, dan tema. Fakta-fakta cerita. Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual bukanlah hal terpisah dari sebuah cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang. Stanton 2007 halaman 22. Yang pertama, alur. Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. Peristiwa kausal tidak terbatas pada hal-hal yang fisik saja, seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter, kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi variabel pengubah dalam dirinya. Stanton 2007 halaman 26. 2 elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat dan kekuatan-kekuatan tertentu. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan menentukan bagaimana posisi tersebut dapat terselesaikan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang karakter. Karakter biasanya dipakai dalam 2 konteks. Konteks yang pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Sedangkan konteks yang kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Stanton 2007 halaman 33. Karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Alasan seorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan motivasi. Stanton 2007 halaman 33. Fakta cerita yang selanjutnya adalah latar. Menurut Robert Stanton, latar adalah lingkungan untuk melengkapi sebuah peristiwa dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu seperti hari, bulan, maupun tahun, cuaca, atau satu periode sejarah meski tidak langsung merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita. Latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood emosional yang melingkupi sang karakter. Tone emosional ini biasa disebut dengan atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin untuk merefleksikan jiwa sang karakter, atau sebagai salah satu bagian dunia yang berada di luar diri sang karakter. Judul berhubungan dengan cerita secara keseluruhan karena di dalam judul dapat mengacu pada karakter, latar, dan tema. Judul merupakan kunci daripada makna cerita. Seringkali, di dalam judul karya sastra memiliki tingkatan-tingkatan makna tersendiri. Judul juga dapat berisi sindiran terhadap kondisi yang ingin dikritisi oleh pengarang atau merupakan kesimpulan terhadap keadaan yang sebenarnya. Stanton 1965 halaman 25-26. Yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, orang pertama utama.
Artinya, sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, orang pertama, sampingan. Artinya, cerita dituturkan oleh satu karakter bukan utama atau sampingan. Selanjutnya, orang ketiga, terbatas. Artinya, pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Yang terakhir, orang ketiga tidak terbatas. Artinya, pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga. Gaya dan tone, dua elemen yang saling berkaitan. Yang pertama adalah gaya. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Dua orang pengarang yang menggunakan latar, alur, dan karakter yang sama bisa jadi hasil tulisannya berbeda. Perbedaan ini terletak dari berbagai aspek, yaitu kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, imaji, dan metafora. Seorang pengarang boleh tidak menggunakan gaya yang sesuai pada dirinya, karena mungkin gaya tersebut sesuai atau justru pas dengan tema cerita. Gaya juga terikat oleh maksud dan tujuan cerita. Elemen lain yang terikat oleh gaya adalah tone. Tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Tone ini memiliki berbagai wujud, yaitu ringan, romantis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau bahkan penuh dengan perasaan. Sarana-sarana cerita yang selanjutnya yaitu simbolisme. Gagasan dan emosi terkadang tampak nyata bagaikan fakta fisis, padahal sejatinya kedua hal tersebut tidak dapat dilihat dan sulit dilukiskan. Salah satu cara untuk menampilkan kedua hal tersebut agar tampak nyata adalah melalui simbol. Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Yang pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Yang kedua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam cerita. Yang ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menentukan sebuah tema. Ironi merupakan cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Bila dimanfaatkan dengan benar, ironi dapat memperkaya cerita, seperti menjadikannya menarik, menghadirkan efek tertentu, memperdalam karakter, mempererat struktur alur, menggambarkan sikap pengarang, dan menguatkan tema. Ironi dibagi menjadi 2, yaitu ironi dramatis dan tone ironis. Ironi dramatis biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan sebenarnya. Sedangkan tone ironis merupakan cara berekspresi dengan mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Untuk struktur yang terakhir yaitu tema. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat, sama seperti makna pengalaman manusia. Tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdapat. Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. Yang ketiga, tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan
atau hanya disebut secara implisit. Yang keempat, diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan. Oke, itu tadi presentasi mengenai teori struktural yang dikemukakan oleh Robert Stanton. Sebelum saya akhiri, saya mewakili teman-teman anggota kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.